Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Dan saya katakan di sini, kita harus waspada. Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Ancam kedaulatan Republik Indonesia. Bersama Israel, Singapura koar-koar soal ini. Negara yang besar, negara yang kaya, selalu mengundang kekuatan lain, bangsa lain untuk mengambil kekayaan kita. Manapun saya tidak takut, apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI, masa kita takut? Kalian mau ganteng kayak pemain timnas ini? Langsung klik link di bawah ini ya, cuma 60 ribuan aja. Di tengah hubungan yang tak selalu mulus antara Indonesia dan Singapura, kini muncul isu baru yang membuat banyak orang khawatir. Kerja sama militer antara Singapura dan Israel. Kabar ini bukan cuma bikin heboh, tapi juga memunculkan pertanyaan besar. Apa dampaknya buat Indonesia? Apalagi perseteruan soal ekspor energi antara Indonesia dan Singapura belum selesai. Singapura yang selama ini dikenal sebagai tetangga dekat di ASEAN, kini malah koar-koar soal kerja sama militernya dengan Israel, sebuah negara yang hubungannya dengan Indonesia bisa dibilang rumit. Sudah sesuatu yang prestasi. Dan saya katakan di sini, kita harus waspada. Karena kalau kita tidak kompak, tidak rukun, nah itulah yang dikehendaki pihak lain. Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Salah satu yang lagi panas belakangan ini adalah soal ekspor energi. Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam, punya posisi penting dalam menyokong kebutuhan energi negara tetangga, termasuk Singapura. Nah, di tengah tarik-menarik ini, tiba-tiba Singapura bikin gebrakan baru, kerjasama militer dengan Israel. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat optimis ya. Sedikit gembira, tepuk tangan. Tapi ada tapinya. Negara yang besar, negara yang kaya selalu mengundang kekuatan lain, bangsa lain untuk mengambil kekayaan kita. Ini mungkin tidak enak, tapi ini kenyataan. Ratusan tahun bangsa-bangsa lain datang ke kita, bukan kita ke mereka. Tapi yang bikin heboh sekarang adalah Singapura mulai terang-terangan sesumbar soal kerja sama ini. Mereka bilang kerja sama dengan Israel bakal ningkatin kemampuan militer mereka di kawasan ASEAN. Nah, pernyataan ini langsung bikin orang-orang di Indonesia was-was. Soalnya posisi Indonesia sama Israel beda banget. Indonesia nggak punya hubungan diplomatik resmi sama Israel, dan secara historis, kita dukung Palestina dalam konflik Timur Tengah. Jadi, kehadiran Israel di pintu rumah kita lewat Singapura ini jelas bikin alarm berbunyi. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI, masa kita takut? Apalagi karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Kenapa kerjasama Singapura-Israel ini bisa jadi ancaman buat kedaulatan Indonesia? Ada beberapa alasan yang bisa kita lihat. Singapura cuma beberapa kilometer dari wilayah Indonesia, seperti Kepulauan Riau dan Sumatera. Kalau Singapura punya kekuatan militer yang makin canggih berkat Israel, ini bisa jadi pisau bermata dua. Di satu sisi, mereka bilang cuman buat pertahanan diri. Tapi di sisi lain, kalau ada konflik sama Indonesia, misalnya soal batas wilayah atau sumber daya, posisi mereka yang kuat bisa jadi tekanan buat kita. Israel selama ini nggak punya pijakan kuat di Asia Tenggara, karena banyak negara di sini, termasuk Indonesia dan Malaysia, nggak akui mereka secara diplomatik. Tapi, lewat Singapura, Israel bisa masuk ke kawasan ini secara nggak langsung.
Kalau kerjasama militer ini meluas, misalnya Singapura jadi jembatan buat Israel buat latihan militer atau jual teknologi ke negara lain di ASEAN, ini bisa ganggu stabilitas kawasan. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN pastinya nggak mau pengaruh asing yang nggak sejalan sama prinsip kita masuk ke sini. Ketegangan soal ekspor energi antara Indonesia dan Singapura jadi latar belakang yang bikin isu ini makin panas. Indonesia lagi berusaha perketat aturan ekspor, termasuk devisa hasil ekspor, DHE, yang mulai Maret 2025 mewajibkan eksportir simpan 100% devisa di dalam negeri selama setahun. Ini jelas bikin Singapura yang bergantung sama sumber daya Indonesia nggak nyaman. Nah, dengan kerja sama militer bareng Israel, Singapura kayak kasih sinyal, kami punya kekuatan baru, jadi jangan main-main sama kami. Ini bisa jadi cara mereka buat ngegertak Indonesia di meja negosiasi. Tapi, kita juga harus lihat dari kacamata Singapura. Buat mereka, kerja sama Israel mungkin cuma soal bertahan hidup. Sebagai negara kecil yang nggak punya sumber daya alam melimpah, mereka bergantung banget sama teknologi dan aliansi internasional. Israel, dengan pengalaman militernya, jadi pilihan logis. Mereka mungkin nggak punya niat buruk sama Indonesia, tapi cuman pengen pastikan posisi mereka aman di tengah kawasan yang dinamis. Tapi, koar-koar mereka soal kerja sama, ini bisa jadi strategi buat nunjukin kekuatan, baik ke dalam negeri maupun keluar. Di dalam negeri, pemerintah Singapura mungkin mau kasih rasa aman ke rakyatnya. Keluar, ini bisa jadi sinyal buat negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, bahwa mereka nggak bisa diremehin. Kerja sama militer Singapura-Israel memang bikin orang takut, apalagi dengan latar belakang perseteruan ekspor energi sama Indonesia. Ancaman buat kedaulatan Indonesia bukan cuma isapan jempol, tapi juga nggak perlu dibesar-besarkan sampai bikin panik. Yang jelas, Indonesia harus waspada dan ambil langkah cerdas buat jaga kepentingan nasional. Di satu sisi, kita harus akui Singapura punya hak buat cari mitra yang sesuai kebutuhan mereka. Tapi di sisi lain, Indonesia juga punya hak buat pastikan nggak ada yang ganggu kedaulatan kita, apalagi di halaman rumah sendiri. Jadi, sambil terus pantau situasi, mari kita perkuat diri dan jaga hubungan baik di ASEAN. Siapa tahu, dengan diplomasi yang tepat, ketegangan ini bisa jadi peluang buat bikin kawasan yang lebih stabil dan damai.